Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Solusi Kreatif ya, yang akan membagikan informasi tentunya akan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Pada video kali ini, Solusi Kreatif channel ini akan membagikan informasi berkaitan dengan pensiunan ya. Ada aturan terbaru ya. Aturan terbaru untuk pensiunan tentang batas usia pensiun maupun besaran ya, besaran gaji pensiunnya ya. Nah, apakah Bapak Ibu ini sudah ada perubahan ya tentang gaji pensiunannya? Dan untuk Bapak Ibu para PNS, ASN ya, P3K, TNI, Polri yang masih aktif perlu memahami ya batas usia pensiun, sehingga dengan mengetahui batas usia pensiun ini Bapak Ibu akan mempersiapkan diri ya menjelang purna bakti. Untuk itu simak video ini hingga selesai. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan channel Solusi Kreatif dengan cara memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Rincian Taspen ya. Gaji pensiunan PNS 2025 sesuai golongan dan aturan untuk batas usia pensiunnya seperti apa. Mari kita simak selengkapnya. Tahun 2025 membawa kejelasan bagi para pensiunan PNS dengan ditetapkannya gaji pensiunan berdasarkan golongan masa kerja. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Nominal gaji pensiunan PNS pada Taspen ditentukan dari masa kerja dan golongan terakhir. Seperti para purna tugas ya, golongan dengan masa kerja lebih tinggi mendapat penghasilan bulanan lebih besar dibandingkan golongan lebih rendah. Berikut rincian Taspen ya tentang gaji pensiunan PNS 2025 sesuai golongan. Untuk golongan 1A ya, golongan 1A itu akan mendapatkan gaji pensiunan 1.748.100 hingga 1.962.200. 1B, golongan 1B akan mendapatkan hingga 2.077.300. Untuk golongan 2 ya, 2A akan mendapatkan hingga 2.833.900. 2B akan mendapatkan hingga 2.953.800. 2C akan mendapatkan hingga 3.078.700. 2D akan mendapatkan hingga 3.078.700. Golongan 3, 3A akan mendapatkan hingga 3.558.600. 3B akan mendapatkan hingga 3.709.200. 3C akan mendapatkan hingga 3.866.100. Dan 3D akan mendapatkan hingga 4.029.600. Golongan 4. Golongan 4A akan mendapatkan hingga 4.200.000. 4B akan mendapatkan hingga 4.377.800. 4C akan mendapatkan hingga 4.562.900. 4D akan mendapatkan hingga 4.755.900 dan 4E akan mendapatkan hingga 4.957.100. Selain rincian nominal ya, batas usia pensiun juga penting diketahui oleh para PNS ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Batas usia pensiun tergantung jabatan yang didudukinya. Nah, ini ya. Untuk jabatan manajerial ya.
PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan tinggi pratama akan pensiun di usia 60 tahun. PNS yang menduduki jabatan administrator dan pengawas akan dipensiunkan di usia 58 tahun. Jabatan non-manajerial PNS yang menduduki jabatan pelaksana akan pensiun di umur 58 tahun. Dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan PP nomor 11 tahun 2017, di mana pejabat fungsional ahli utama pensiun hingga 65 tahun. Jadi pejabat fungsional ahli utama ya, ini pensiunannya adalah di umur 65 tahun. Sementara itu bagi pejabat fungsional yang menduduki jabatan ahli madya, pensiun di umur 50 tahun, dan ahli muda, ahli pertama dan keterampilan di 58 tahun. Aturan ini memastikan kejelasan bagi setiap PNS dalam menjalankan masa purna tugas. Pemerintah optimis ya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS di seluruh golongan ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya nominal dan ketentuan batas usia pensiun yang akan Bapak Ibu semua alami ya. Terutama yang PNS P3K aktif ini ya, akan mempersiapkan diri ya sebelum menjelang masa pensiun. Dan tentu saja ada persiapan ya sebelum pensiun ini, karena tentu saja Bapak Ibu akan mengetahui ya, akan mengalami sendiri bahwasanya semasa aktif itu tentu saja akan mendapatkan gaji yang lebih besar ya daripada saat pensiun, karena ada tunjangan kinerja dan tunjangan lain-lain yang tentu saja berbeda dengan yang sudah purna tugas. Nah, dengan mengetahui batas usia pensiun ini juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri ya, akan bisa beraktivitas kembali ya, walaupun tidak resmi untuk bertugas sebagai abdi negara, namun tentu saja ini adalah untuk menjalani kehidupan masa-masa pensiun. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.